Baik, kali ini kita akan membahas KTOM edisi September 2022. Tentukan semua pasangan bilangan real terurut A, B yang memenuhi kedua persamaan berikut. Pertama, floor A dikali B sama dengan floor B dikali A. Yang kedua, ceiling A dikali B ditambah 1 sama dengan ceiling B dikali A ditambah 1. Untuk menyelesaikan soal ini, saya akan membagi soal ke dalam beberapa kasus. Kasus yang pertama, ini adalah kasus yang paling gampang dulu. Kita anggap jika A dan B elemen bilangan bulat. Jika A dan B elemen bilangan bulat, jelas bahwa persamaan yang pertama, yaitu floor A dikali B sama dengan floor B dikali A, akan bernilai benar karena apa? Karena A dan B-nya bilangan bulat. Ini akan menjadi AB sama dengan B kali A. Sementara itu untuk persamaan kedua, ceiling A dikali B ditambah 1 sama dengan ceiling B dikali A ditambah 1 akan menjadi A dikali B ditambah 1 sama dengan B dikali A ditambah 1. Nanti akan sampai kita pada kesimpulan bahwa nilai A sama dengan nilai B. Jadi untuk kasus 1, untuk A dan B elemen bilangan bulat, maka kita punya A harus sama dengan B. Itu untuk kasus yang pertama. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah kasus di mana A dan B bukan elemen bilangan bulat. Keduanya bukan bilangan bulat. Pertama kita akan misalkan dulu. Misalkan A sama dengan floor A ditambah fraksi A. Sementara B adalah floor B ditambah fraksi B. Dengan nilai dari fraksi A juga fraksi B itu berada di antara 0 dan 1. Kita akan bahas persamaan yang pertama dulu. Persamaan pertama, kita punya floor A dikali B sama dengan floor B dikali A. Ini kita simpan dulu untuk sementara. Lanjut ke persamaan kedua. Nah, di persamaan kedua, kita kan punya ini. Ceiling A dikali B ditambah 1 itu sama dengan ceiling B dikali A ditambah 1. Nah, karena A dan B-nya bukan bilangan bulat, maka jelas bahwa ceiling A itu adalah floor A ditambah 1. Kemudian kita kalikan dengan B ditambah 1 akan sama dengan floor B ditambah 1 dikali A tambah 1. Persamaan ini kemudian kita kalikan sehingga diperoleh floor A dikali B ditambah floor A ditambah B ditambah 1 sama dengan floor B dikali A ditambah floor B ditambah A ditambah 1. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa di persamaan yang pertama disebutkan bahwa floor A dikali B sama dengan floor B dikali A. Sehingga sekarang kita punya floor A ditambah B ditambah 1 sama dengan floor B ditambah A ditambah 1. Kemudian kita pindahkan ruas sehingga nanti diperoleh B dikurang floor B sama dengan A dikurang floor A. Ingat, karena A sama dengan floor A ditambah A fraksi A dan B sama dengan floor B ditambah fraksi B, maka B dikurang floor B adalah fraksi B. Dan fraksi B harus sama nilainya dengan fraksi A. Nah, sekarang kita anggap aja
fraksi A dan fraksi B. Karena nilainya sama, kita anggap dia sama dengan P. Ingat, P-nya berada di antara 0 dan 1. Nah, di persamaan pertama, karena di persamaan pertama nilai dari floor A dikali B sama dengan nilai B dikali floor A, maka kita punya apa? Kita punya floor A bisa diganti dengan A kurang P, kemudian dikali B sama dengan, sorry ini salah tulis, ini harusnya floor B dikali A ya. Nah, floor B bisa kita tulis menjadi B dikurang P kemudian dikali dengan A, sehingga kita punya AB kurang BP sama dengan AB dikurang AP. Dari sini kita juga punya kesimpulan bahwa nilai A sama dengan nilai B. Sehingga untuk kasus kedua, untuk A dan B keduanya bukan elemen bilangan bulat, maka berlaku A sama dengan B. Jadi jawaban ini mirip dengan yang ini, dengan kasus yang pertama. Hanya saja di kasus pertama keduanya bilangan bulat, sekarang di kasus kedua keduanya bukan bilangan bulat. Nah, kita akan lanjutkan ke kasus yang ketiga. Gimana kalau misalnya cuma salah satunya yang bulat, sementara yang satunya lagi bukan bilangan bulat? Nah, karena soal ini adalah sebuah soal yang simetris, artinya ketika kita ganti letak B dan A, kita tukar ya, ini masih sama substansi soalnya, maka kita bisa melangkah ke kasus ketiga. Kasus 3, jadi tanpa mengurangi keumuman soal, karena dia simetris ya, asumsikan A elemen bilangan bulat dan B bukan elemen bilangan bulat. Jadi di sini si B-nya itu kita asumsikan sama dengan floor B ditambah fraksi B tadi, dimana fraksi B-nya nilainya di antara 0 dan 1. Nah, untuk kasus ketiga, poin pertama yang mau saya ulas adalah jika nilai A-nya sama dengan 0. Jika nilai A sama dengan 0, nah persamaan pertama tadi apa? Persamaan pertama di soal itu adalah floor A dikali B sama dengan floor B dikali A. Nah, karena nilai A-nya 0, ini jelas kita nanti akan peroleh 0 sama dengan 0, yang mana pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Selanjutnya kita ke persamaan kedua. Di persamaan kedua disebutkan bahwa floor A dikali B itu sama dengan, ceiling A dikali B ditambah 1 itu nilainya sama dengan ceiling B dikali A tambah 1. Ingat bahwa A-nya sama dengan 0. Karena A sama dengan 0, maka ceiling A juga sama dengan 0. 0 dikali B tambah 1 adalah 0. 0 sama dengan, nah ceiling B dikali A tambah 1. Karena A-nya adalah 0, maka ceiling B dikali A ditambah 1 sama dengan ceiling B. Nah, dengan kata lain kita punya ceiling B sama dengan 0. Nah, kalau ceiling B sama dengan 0, berarti apa? Berarti B-nya itu pasti terletak di antara negatif 1 dan 0. Ya, misalnya si B-nya itu min 0,5 dan seterusnya. Jadi, di sini kita bisa simpulkan untuk A sama dengan 0, maka negatif 1 kurang dari B kurang dari 0. Oke. Atau B lebih dari negatif 1 kurang dari 0. Itu jika A sama dengan 0. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0. Jika A tidak sama dengan 0. Ingat ya, di kasus ini nilai A-nya harus bilangan bulat. Tapi A yang bulat itu bukan 0 nilainya. Nah, sekarang kita akan coba ulas. Pada persamaan pertama di soal, itu disebutkan bahwa floor A dikali B sama dengan floor B dikali A.
Nah, logikanya apa? Logikanya begini. A itu kan bilangan bulat. Maka di sini kita akan punya A dikali B sama dengan floor B dikali A. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan A, karena A-nya tidak sama dengan 0, kita akan punya B sama dengan floor B. Sementara disebutkan tadi bahwa B itu bukan bilangan bulat. Kalau B bukan bilangan bulat, maka ini akan terjadi kontradiksi. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa B-nya itu bukan elemen bilangan bulat. Kalau B bukan elemen bilangan bulat, maka B tidak akan sama dengan floor B. Nah, karena terjadi kontradiksi seperti ini, maka untuk A tidak sama dengan 0, tidak ada solusi. Nah, sekarang kita sudah membahas ketiga kasus yang mungkin dari soal ini. Mulai dari kasus pertama di mana A dan B bilangan bulat, keduanya kita dapat kesimpulan bahwa nilai A sama dengan nilai B. Kemudian jika A dan B keduanya bukan bilangan bulat, kita dapat nilai A juga sama dengan nilai B. Yang ketiga, jika salah satunya bilangan bulat, jika A-nya yang bulat, maka A-nya sama dengan 0, B-nya berada di antara -1 dan 0. Begitu juga ini, karena dia simetris tadi ya, kita bisa simpulkan bahwa jika B-nya sama dengan 0, maka di sini saya pakai dan ya. Atau jika B sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan A-nya berada di antara -1 dan 0. Jadi kesimpulan atau jawaban untuk soal ini adalah, kita bisa tuliskan lagi. Dengan demikian, kita ketik saja biar lebih cepat. Dengan demikian, semua pasangan bilangan A, B yang memenuhi kedua persamaan di soal adalah jawabannya adalah, kita bikin jawabannya adalah AB. Pasangan AB adalah himpunan X, X atau 0,K atau K, 0, di mana X dan K elemen bilangan real dan K-nya berada di antara -1 dan 0. Oke, jadi itu kesimpulan jawaban untuk soal nomor 1 dari KTOM bulan September tahun 2022. Terima kasih.